belakang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan pertama nih offline ya di sini setelah selama pandemi saya terutama hanya online ya. Jadi suasananya pasti beda. Mengajar online itu serasa kadang nggak connect dengan mahasiswanya. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dipertemukan Allah dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasul kita yang insya Allah akan menjadi suri toladan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Kalau nama kayaknya sudah kenal, tadi saya berarti yang ngambil metodologi kelas tahun ini ya, semester 1 ya, dan berapa yang katanya lagi menulis tesis. Jadi hari ini saya mungkin bukan mengajar ya, saya lebih banyak men-share mungkin pengalaman saya di dalam melakukan penelitian, mulai dari menulis proposal sampai nanti akhirnya menghasilkan luaran penelitian yang kita harapkan. Oke, ya. Mungkin nggak pernah tahu ya, kalau tidak tahu mungkin tak kenal maka tak sayang. Sedikit secara akademik, kalau ingin cari saya di media online ada Sinta ID saya dengan nama Ratni Pimalita juga, ada Scopus juga, mungkin ada beberapa karya yang bisa dilihat di online dan mungkin tidak semuanya bisa saya expose juga hari ini ya. Cuma nanti bagaimana menghasilkan hasil penelitian yang bisa dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Karena targetnya riset itu bukan laporan tesis. Tesis itu hanyalah salah satu bentuk monograf yang tidak akan ada artinya apa-apa jika tidak dimanfaatkan oleh stakeholder. Jadi mungkin nanti beberapa HKI saya, bukan berapa ya, ratusan ya mungkin HKI dan sudah diimplementasikan di industri dari hasil penelitian. Jadi kira-kira ini yang, saya nggak terbiasa pakai ini. Oke, saya fokus hari ini penulisan proposal penelitian. Jadi nanti di diskusinya bisa berkembang menjadi mau menanyakan soal pembahasan penelitian, mengolah data dan segalanya, nggak apa-apa. Tapi memang di dalam penelitian ini, karena ini kuliah metodologi, memang luarannya adalah proposal penelitian, maka saya fokus kepada bagaimana kiat-kiat menulis proposal. Mungkin di kelas saya sudah sampaikan ya, tapi mungkin tidak sejelimet hari ini. Hari ini saya nggak usah dibiarkan ngajar terus ya, maksudnya kalau memang lagi ngomong mau interupsi silakan saja. Jadi biar lebih interaktif dan suasananya lebih agak santai. Memang di kelas saya sudah sampaikan bagaimana kita membiasakan jalan-jalan di dunia nyata dan jalan-jalan di dunia maya. Jadi jalan-jalan ini yang membuat kita rajin bertanya, ada apa? Ada apa? Misalnya hari ini saya hadir di sini. Ada apa hari ini? Tentu muncul pertanyaannya. Karena ada sesuatu gap yang mau faktanya, ada mahasiswa yang ingin mendapatkan informasi tentang bagaimana menulis proposal dengan baik. Nah, secara teori, proposal itu harus disusun berdasarkan step-step. Nah, di situ gapnya. Kalau tidak ditelusuri bagaimana menulis proposal yang baik, terus apa yang terjadi? Mahasiswa tidak akan mampu menulis proposal. Jadi, apa saja dalam kehidupan kita sebetulnya
layak untuk diteliti. Sangat layak untuk diteliti. Jadi kalau masih ada sampai sekarang yang belum punya ide risetnya, mungkin satu-satunya yang harus diupayakan segera yaitu jalan-jalan ini. Jalan-jalan di dunia nyata, ya berkeliling lah ke objek yang mau diteliti. Terus nanti cari artikel-artikelnya dan tentu rajin dalam membaca artikel terbaru. Nah, itu sebagai review ya, karena ada anggota yang selain dari metode, biar nyambung nanti. Terus bagaimana lagi? Tulis cepat. Ya, tulis cepat apa saja ide yang terlintas di kepala. Saya nonton Putri Aryani ya. Sampai saya tuh berulang-ulang, sampai barusan dalam perjalanan di mobil ke sini saya masih merinding. Yang saya tonton sekarang tidak nyanyinya lagi, komentar musisi dunia, komentar artis dunia, penyanyi dunia tentang Putri Aryani. Itu apa yang terjadi? Kalau kita mau riset tentang itu, kenapa jadi viral? Kenapa Putri Aryani menjadi sosok yang terkenal tidak hanya dengan menyanyinya tapi dengan attitude-nya? Apakah bisa itu diteliti? Sangat bisa. Indonesia sudah terpromosikan gratis sekarang dengan Putri Aryani. Semua orang sekarang berlomba-lomba memberikan segala macam penghargaan dan sebagainya. Itu bisa nggak diteliti? Bisa. Cari kira-kira apa yang terjadi. Bisa nggak dia sebagai endorse dalam satu kegiatan? Bagaimana promosi itu bisa dilakukan oleh orang-orangnya, oleh personal yang ada di suatu wilayah negara misalnya. Apakah nanti ini juga bisa menjadi penghibur lara ya orang Indonesia yang minim prestasi misalnya. Itu bisa diamati. Secara teori gimana? Tentu kita baca bagaimana peran influencer dan sebagainya. Itu bisa kita kumpulkan dan tulis secepatnya. Kenapa? Kita manusia itu pelupa. Sekarang lagi mikirkan suatu, besok sorenya belum tentu. Jadi selama ini yang saya lakukan, begitu ada ide yang mau ditulis, yang saya terpikirkan di kepala saya, apapun itu saya cepat menulis. Terus kumpulkan data yang dibutuhkan. Ini mungkin secara teori, preliminary data. Bagaimana kita mengumpulkan data? Alhamdulillah tahun ini riset saya dibiayai oleh Kemenristek ya, Kemenristek tentang halal fashion, Tenun Minang menuju pasar halal. Ya, menuju pasar halal. Dan itu hasil dari jalan-jalan. Hasil jalan-jalan yang terus kita telusuri dan mencoba mencari ternyata produk-produk yang akan pakai guna ya, itu harus mendapatkan sertifikasi halal. Tahun 2024 untuk makanan, tahun 2000 untuk produk yang kita pakai termasuk fashion. Apa yang bisa kita teliti gapnya situ? Apa benar kita nih peduli dengan pakaian yang kita pakai? Ini produk hasil penelitian ya, Tenun Kubang. Motifnya itu diteliti sesuai dengan selera konsumen. Ini beranjak dari Itiak Pulang Patang ya. Tapi kalau Itiak Pulang Patang aja dibikin, terserah kita survei, orang nggak tertarik lagi karena sudah pasaran. Jadi ini motifnya Itiak Pulang Patang berbaris rapi, saya lupa ya, berjenjang dan berbaris rapi. Waktu itu kita coba buat, dan apa warna yang diinginkan oleh konsumen? Kalau orang berpikir sage ya, apa sekarang ini sudah produknya 3 tahun yang lalu. Ya berarti kami meneliti itu sebelum sudah ya kecenderungan orang. Karena apa yang cenderung digunakan orang? Motif apa yang cenderung digunakan orang? Kita teliti, ternyata warna ini jadi in sekarang. Seperti itu. Jadi nggak mungkin ya kita meneliti, sudah in kita meneliti. Nggak mungkin. Kita meneliti sebelumnya apa kecenderungan dari konsumen. Seberapa pernah nggak kita berpikir, apa benar konsumen memikirkan baju ini halal nggak? Terbuat dari apakah? Belum. Tapi kalau makanan itu menurut saya sudah cukup awareness ya. Sudah sadar kita semua makanan yang
kita makan itu pasti kita lihat label halalnya. Makanya ketika berjalan-jalan ke negara-negara yang tidak mewajibkan sertifikasi halal, biasanya kita lengkap dengan bekal dari Indonesia. Nah, itu perilaku. Sekarang saya ingin lihat apa benar nih di kita pakaian ini, fashion ini menjadi perlu diperhatikan juga. Ini kan masalah luar biasa. Nanti pemerintah UMKM sudah diobok-obok, ayo bikin sertifikasi halal. Sementara orang nggak peduli. Buat apa? Kan mubazir. Jadi kita coba teliti, misalnya apa benar konsumen peduli dengan halal fashion, khususnya untuk tenun Minang, misalnya. Kalau ya, siapa nanti yang memanfaatkan dari hasil itu? Terus seberapa besar, kalau iya, seberapa besar kesiapan UMKM yang menghasilkan produk tenun di dalam menyiapkan diri memiliki sertifikasi halal. Muncul lagi riset kedua. Terus ketiganya apa lagi? Apa saja kendala yang mungkin dihadapi UMKM ketika mereka siap untuk memiliki sertifikasi halal? Itu cuma dari hasil jalan-jalan kemana? Hasil jalan-jalan di dunia nyata, ke tenun, tanya-tanya ke teman. Dan saya melihat tingkat kesadaran konsumen yang sudah sampai, bukan berarti saya katakan yang belum sadar fashion halal dia lebih baik ya. Yuk, mantu apa? Ajak makan. Kita di sounding tadi makan itu capek ya Kasiko. Oke, agak terganggu lah kete ya. Oke, jadi kita tidak bisa juga tiba-tiba meneliti tanpa ini. Jadi dalam bahasa sederhana, supaya jangan mumet banget ya, kadang baca bukunya kok preliminary data, melakukan wawancara itu bisa disederhanakan dengan bahasa yang sangat mudah kita pahami bersama-sama. Terus setelah itu kita coba tulis gap tadi, gap, fakta dan seharusnya tadi. Terus kita menemukan ternyata ada 3 poin masalah yang bisa kita selesaikan dari preliminary data tadi. Berarti pertama melihat intensi dari konsumen terhadap fashion halal. Yang kedua melihat kesiapan dari UMKM untuk menuju fashion halal, halal fashion. Yang ketiga apa kira-kira kendalanya? Sudah 3. Kalau diteliti, sudah diteliti oleh satu kelas ini. Fashion halal itu kan banyak ya. Banyak ya, ada yang mau etnik, ada yang enggak, diteliti oleh satu grup. Itu satu ide payung, mumpung saya colek ketua prodi ya. Ketika ada payung riset, tentu akan sangat mudah meneliti. Ketika ada payung riset akan mudah meneliti. Jadi Bapak Ibu sebetulnya jangan berpikir kami terjebak dengan riset yang sama. Kata siapa? Objek yang sama oke saja, tapi permasalahan diteliti berbeda. Boleh saja. Makanya ketika saya di kelas suruh, joinlah beberapa orang untuk meneliti satu objek. Itu sah-sah saja. Kadang-kadang masalah itu tidak kita temukan langsung. Harus dengan bolak-balik ya. Bolak-balik lagi. Kan disuruh jalan-jalan lagi kan ada masalah. Bolak-balik lagi. Akhirnya nanti sampai pada kita yakin, puas batin kita, oh inilah masalah yang mau saya teliti. Dan di saat itu kita akan mampu mengidentifikasi masalah dan membuat rumusan masalah dengan baik. Mengidentifikasi berarti kita mengidentifikasi masalah yang ada ya. Mulai dari masalah yang umum sampai ke topik. Tentu yang kita bahas ke topik. Topik itulah yang kita jadikan nanti rumusan masalah. Rumusan masalah selalu dalam bentuk kata tanya sebetulnya. Tapi ada juga yang membuat dalam kalimat pernyataan. Tapi saya lebih ke masabnya Uma sekarang ya. Buku yang kita pakai di metodologi, dia selalu bentuk riset question dalam bentuk pertanyaan. Mana intensi konsumen terhadap produk fashion halal? Sudah satu rumusan masalah. Sampai di sini selesai sebetulnya bab 1 Bapak Ibu semuanya. Sekarang apalagi sebetulnya ketika menulis proposal
supaya Bapak Ibu jangan bolak-balik, perhatikan format penulisan. Ketika format penulisan kita perhatikan, dan itu sebetulnya pekerjaan kita boleh dikatakan sudah selesai. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana menghasilkan suatu penelitian yang baik? Ini kira-kira langkahnya. Dimulai dengan penyusunan proposal penelitian yang baik. Yang kedua, dari hasil proposal yang baik, terus kita seminarkan, nanti kita kolek data, pengumpulan data, hasil pengumpulan data itu kita olah, jadilah hasil penelitian. Hasil penelitian tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada semangat untuk menyebarkan ya, menyebarkan di manapun di aturan kita sudah jelas bahwa setiap tesis harus dipublish di dalam jurnal. Nah, tentu yang akan bisa publikasi dengan cepat baik di jurnal internasional maupun jurnal nasional tentu hasil penelitian yang berkualitas. Jadi kalau dari awal risetnya ece-ece gitu ya, terus nanti publikasinya juga akan sulit. Nah, satu yang sering terjadi dalam pemikiran kita adalah proposal yang bagus itu adalah proposal yang memecahkan masalah yang besar. Kalau saya katakan tidak. Proposal yang baik adalah yang memecahkan masalah yang akan memberikan manfaat atau solusi bagi pihak yang membutuhkan. Jadi mungkin ini yang perlu kita pahami. Nah, beberapa cara ya, tips menulis proposal. Proposal itu adalah ide yang ditulis. Ide yang ditulis bukan ide dalam angan-angan. Kenapa terlambat proposalnya keluar? Karena idenya nggak ditulis-tulis. Ya nggak? Ada kelas mana ya? Mudah-mudahan nggak marah ke ibu ya. Yang satu kelas online. Enaknya online tuh marah tuh nggak ketahuan marah ya. Mukanya kan nggak terlalu kelihatan merah padam, dan ekspresi bapak ibu juga saya nggak lihat ya. Kenapa tidak bisa menulis? Karena nggak pernah ditulis. Ide itu di awang-awang, saya sudah punya ide, nanti diskusi lagi di kelas, terus nggak ditulis-tulis. Nggak ditulis-tulis. Jadi gregetan saya ya. Dari warisan satu kelas masa nggak ada yang menulis ide. Saya kasih jeda, saya daripada marah terus, nanti cepat tua, saya kasih istirahat dulu sebentar. Kebetulan saya belum makan juga waktu itu. Makan dulu saya sebentar, dan tenang lagi. Ternyata dengan bersemedi agak 10 menit, 15 menit, 30 menit ya waktu itu, adalah yang presentasi terhibur lagi saya. Nah, itu kesalahannya di mana? Ide yang tidak ditulis, hanya di awang-awang. Nah, satu kesalahan itu aja yang kita lakukan, gak akan pernah selesai tuh penelitian. Oke, yang kedua, usahakan meneliti isu topik terbaru yang sedang hot. Awas ya, hotnya jangan kemana-mana. Hot di sini tuh dalam tanda kutip yang memang lagi hangat. Ketika isu itu hangat, kita semuanya akan mengarah ke situ, publikasi itu gampang. Dari mana kita melihat isu yang hangat? Ya baca artikel penelitian. Baca artikel untuk 2 tahun terakhir. Baca artikel untuk 2 tahun terakhir, lihat tuh di bagian saran di bawah. Apa kira-kira isu yang akan kita kembangkan ke depannya? Saran untuk penelitian berikutnya. Setelah itu, pasti menggunakan bahasa proposal. Dalam proposal dalam tanda kutip ini adalah bahasa ilmiah. Makanya Bapak Ibu sebetulnya kalau ingin melihat tulisan saya sudah bagus atau enggak, tuh baca aja sendiri dan rasakan. Kalau Bapak Ibu sendiri masih bingung, orang juga akan lebih bingung membacanya. Sebetulnya menulis itu kan feel aja. Selama kita belum nyaman membaca tulisan kita sendiri, berarti itu memang belum tertata. Belajar lagi, ingat-ingat lagi pelajaran SD-nya, mungkin subjek, predikat, objek, keterangan tidak tersun. Sehingga untuk titik, tulis lagi sehingga
itu kan bahasa-bahasa yang tidak kita gunakan dalam bahasa-bahasa yang sesuai dengan tata bahasa ya. Jadi mungkin cara-cara seperti itu. Jadi saya kalau menulis saya lihat ini paragraf 1 topiknya apa. Terus sudah tahu topiknya misalnya pentingnya halal fashion misalnya. Berarti tema kita halal fashionnya. Terus nanti dipakailah kalimat-kalimat penjelasan. Setelah itu kita sudah beralih ke ide yang lain. Bagaimana pentingnya sertifikasi halal ini di pasar halal dunia misalnya. Kita sudah berendah. Ketika ide berpindah mulailah dengan paragraf 2. Sekarang kadang bingung kan, satu halaman satu paragraf. Kenapa? Bapak Ibu, kita harus biasakan menulis paragraf itu dengan pointer. Makanya kemarin saya bilang, tulislah poin-poin yang akan ditulis ya, terus nanti ikuti itu. Ketika kita ada ide baru dan membaca artikel-artikel yang baru, terus teridentifikasi misalnya sesuatu tentang poin 1, ya tinggal sisip ke poin 1. Ketika kita membaca teridentifikasi informasi baru ke poin 2, tinggal. Kalau cara-cara menulis seperti itu kita lakukan, insya Allah tidak akan ada itu kalimat yang kacau-kacau yang bikin kita bingung membacanya. Nah, ya tetap baca panduan sehingga Bapak Ibu tidak mengulang 2 kali dalam menulis. Yang berikutnya, menulis proposal itu sistematikanya harus lengkap. Yang jelas ada latar belakang 1 pendahuluan, ada latar belakang penelitian, yang bagaimana kita menulisnya nanti saya paparkan. Terus ada masalah penelitian atau rumusan masalah penelitian, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Di bab 2 itu apa? Ada grand theory, ada penjelasan kerangka konseptual tentang variabel yang diteliti, ada step of the art ya tentang perjalanan penelitian itu sampai pada topik kita ini, dari riset terdahulu yang melatar belakanginya. Terus di bab 3 adalah metode penelitian yang dimulai dengan desain penelitian secara umum, operasionalisasi variabel, terus ada teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, alat analisis data, dan biasanya di apendik itu ada instrumen penelitian. Nah, sekarang hindari kesalahan teknis sepele ya. Ada salah ketik typo ya. Kenapa? Hindari itu. Ketika kita membaca suatu tulisan yang banyak sekali salah ketiknya, itu muncul kekesalan hati biasanya membaca. Nah, banyak sekali tiponya. Sayang, Anda tulisannya bagus tapi tiponya banyak sekali. Jadi hindarilah kesalahan ketik tektut dan sebagainya. Terus yang tadi saya katakan, salah satu tip tadi adalah utamakan ide yang bernilai untuk khalayak sasaran. Risetnya ada kemarin yang Pemda, dia ingin melihat bagaimana layanan di suatu OPD misalnya. Yang nanti yang menggunakan siapa? OPD. Bermanfaat nggak? Bermanfaat. Layak nggak diteliti? Layak. Yang nggak layak itu kan kita meneliti, habis penelitian itu disimpan aja di perpustakaan, nggak bisa dimanfaatkan. Itu nggak layak. Tapi saya rasa kalau kita mengikuti langkah-langkah menulis dari awal berbasis tadi fakta yang terjadi, terus seharusnya seperti apa menurut literatur, saya yakin riset itu akan bisa dimanfaatkan oleh siapa saja yang membutuhkan riset itu. Nah, sekarang ini penting nih, biaya dan waktu rasional. Mau selesai berapa lama? Mau selesai berapa lama sekarang? Semester 1, semester 2, semester 3 masih ada kuliah? Masih. Semester 4 nggak ada kuliah. Kira-kira saya punya target lulus di akhir semester 3 atau di akhir semester 4? Harusnya bisa 3 ya, kenapa tidak ya?
Saya nggak selesai juga kok semester 4 dulu, sampai 3 habis ya. Waktu itu karena hamil besar ya waktu itu ya, makanya tertunda ujian. Bisa saja sebesar apa selesai. Caranya gimana? Kan dari metodologi sudah selesai bab 1. Awal semester 3 udah mulai riset. Udah mulai seminar proposal. Semester 3 ya Bu Dona? Seminar proposal akhir semester 3. Berarti besok kalau metodologinya saya katakan bisa layak untuk maju, berarti bisa saja di awal semester 3. Tuh, langsung saya tanyakan. Jadi bisa saja di awal semester 3, nggak nunggu semester akhir semester 3. Tentu tergantung rekomendasi dari dosen yang ngajar metodologi ya Bu Dona ya. Ya kan? Itu yang belum kita kenapa ya Bapak Ibu tuh senang kali mau menghabiskan. Kalau biaya sendiri oke lah, kalau beasiswa oke lah ya. Tapi kalau biaya sendiri kan sayang banget ya. Sayang banget bayar lagi semesternya dan sebagainya. Jadi itu silakan. Jadi ketika itu Bapak Ibu lakukan, sebetulnya semuanya akan biayanya berapa? Waktu yang saya pakai berapa lama? Saya mau selesai di semester 4 awal. Awal saya butuh waktu cuma 3 bulan. Karena di awal-awal mungkin saya harus seminar proposal, harus bimbingan ke pembimbing. Saya paling banyak waktu saya 4 bulan. Mau meneliti tentang bagaimana kesadaran masyarakat Sumatera Barat tentang halal fashion. Saya udah pusing nih sekarang, selesai nggak ya? Sampai hari ini dananya belum cair ya. Baru diumumkan, berarti pakai modal sendiri aja dulu. Udah Juni, November laporan harus sudah masuk. Harus meneliti 100 UMKM, harus meneliti 500 konsumen. Tapi karena nadanya gede, kan harus diselesaikan. Bapak Ibu punya dana berapa risetnya misalnya? Saya nggak punya dana, berarti kan dana pribadi ya. Kirakan, kalau saya punya dana 10 juta, kira-kira riset seperti apa yang bisa saya lakukan. Makanya kan banyak akhirnya mengambil riset di institusi masing-masing. Silakan saja, nggak ada masalah. Nah, selama dia memang ada masalah, jangan dibuat-buat masalahnya. Dipaksa-paksain ada masalah, itu kan enggak juga. Tetap kita berdasarkan langkah-langkah tadi dari fakta. Apa yang penting diperhatikan ketika kita menulis proposal? Nah, novelty. Ada di kelas yang bertanya, saya riset ini sudah banyak diteliti sebelumnya Bu. Saya benar ingin yang baru risetnya. Yang belum pernah diteliti. Kalau belum pernah diteliti oleh orang sebelumnya, apa dasar literaturnya? Kan nggak ada. Jadi jangan berpikir novelty itu adalah kebaharuan dari kualitas riset, bukan topik yang belum pernah diteliti orang. Bisa saja kebaharuan itu mungkin selama ini orang menilai halal fashion itu dari perspektif konsumen saja. Saya meneliti dari 2 perspektif, organisasi dan konsumen. Itu udah punya novelty-nya. Kita ingin meneliti perilaku UMKM dalam menerima teknologi. Saya gunakan teori TPB. Tapi berikutnya saya ingin kembangkan TPB ini karena sudah ada siklusnya. Pertama, saya mau ganti TPB yang terakhir versi 3 misalnya. Itu sudah ada novelty-nya. Saya ingin gabungkan TPB dengan teori yang lain. Boleh. Terus saya baharunya itu adalah di desain penelitiannya. Sebelumnya orang meneliti itu dari sisi halal fashion, dari sisi dibagi dari tingkatan religiusitasnya. Itu sulit kan? Satu kelas ini kita bisa dari mana kita menilai tingkat religiusitas seorang? Kalau kita tidak teliti, tentu harus ada konsep yang jelas untuk menilai religiusitas seseorang. Jadi selama ada dasar, kita tonjolkan hasil riset, permasalahannya, metodenya, literaturnya, berarti dia mempunyai novelty.
Jadi hapus di pikiran kita sekarang meneliti sesuatu yang punya novelty adalah yang belum pernah diteliti orang. Malah kalau belum pernah diteliti nggak layak kita teliti. Literaturnya dari mana? Ya kan? Literaturnya kita cari dari mana? Terus yang dua, timely. Informasi yang sedang ditunggu-tunggu. Sekarang Bank Indonesia berharap kita udah masuk ke pasar halal ya. Terus pembiayaan yang dibidik apa? Kalau kita sudah bicara halal, tentu pembiayaan UMKM-nya juga halal. Peran lembaga keuangan syariah. Teliti lagi keuangan syariah seperti apa misalnya. Dan itu juga ditunggu-tunggu oleh siapa? Oleh pemangku kepentingan, salah satu Bank Indonesia. Kalau orang tidak menggunakan lembaga keuangan syariah, ada apa? Faktor apa yang menyebabkan UMKM ini, pemilik atau owners dari UMKM itu tidak menggunakan perbankan syariah misalnya. Nah, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Timely. Plagiarism harus dihindari. Kita tidak mungkin plagiarism kalau kita menulis sendiri tanpa copy paste. Plagiarism itu kan adalah sesuatu yang kita klaim punya kita, atau sesuatu yang kita tulis tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiat. Halal fashion adalah bla 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 bla. Terus nggak disebutkan sumbernya. Berarti kan itu pendapat saya, tulisan saya. Tapi ketika saya bilang halal fashion adalah bla 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 bla, saya tulis di belakangnya Fatimah 2022. Tidak plagiat. Nah, sekarang kan mahasiswa sering ketakutan nggak S1, S2, S3 ya. Pengalaman saya, Bu, Turnitinnya tinggi sekali. Bagaimana menghindari Turnitin? Cek Turnitin itu cek similarity ya, cek kesamaan. Bu, tinggi sekali. Padahal syarat kelulusan itu adalah 30% maksimal dari ketentuan kementerian ya. Jadi Bapak Ibu ketika menulis nanti maksimal kalau nggak salah 30%. Kalau kami di UNAN bikin kebijakan 25%, exclude 1%. Exclude maksudnya yang ada kemiripan dengan tulisan sumbernya 1% ke bawah itu diabaikan. Nah, kalau pemerintahan itu dia exclude, kasih toleransi malah tinggi sekali 3%. Jadi kita kalau masih bisa mengutip dengan 3%. Bagaimana supaya tidak terjebak dengan hal itu? Tulis sendiri. Jangan biasakan mengutip langsung. Mengutip langsung bagaimana? Ambil tulisan orang persis sama. Disebutkan juga sumbernya, tidak plagiat kita, tapi akan terjebak dalam cek similarity yang tinggi. Nah, caranya itu jangan mengambil kutipan langsung, tapi biasakanlah mengutip tidak langsung. Kita baca tulisan orang, kita simpulkan poinnya. Oh, ini bicara tentang halal fashion. Apa halal fashion ini? Adalah produk fashion yang tidak mempunyai zat-zat yang haram, bla bla bla. Terus kita bikin dengan kalimat sendiri. Saya mungkin, tapi mudah-mudahan tidak seperti itu pula semuanya nulis ya. Kadang udah pusing saya dengan mahasiswa saya yang similarity-nya tinggi sekali ya. Saya bilangnya, coba nih kalimat aktif jadikan kalimat pasif. Ya, coba jadikan kalimat aktif pasif. Oh iya, dicoba ulang. Oh iya Bu, berkurang jadinya. Itu kan cara-cara yang gimana ya? Sebetulnya cara-cara dosennya sudah putus asa ngarahin mahasiswanya, nggak bisa-bisa juga. Ya udah, bisa kan merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Bisa Bu. Nah, akhirnya dicoba. Semua kalimat itu dicoba rubah. Misalnya menyatakan diganti dengan mendeskripsikan. Ada kalimat-kalimat yang kata-kata yang tidak terlalu sama dengan, tapi dia maknanya sama. Itu cara-cara yang paling sederhana sih sebetulnya. Tapi kalau saya untuk S2 janganlah seperti itu. Coba menganalisis, jangan berargumen, membuat kajian. Karena itu kan penelitian ini kan ada kajian ya, bukan menyebutkan, menulis, mengambil punya orang, tapi kita melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya. Itu yang disebut dengan state of the art di poin terakhir.
Terus relevansi topik dengan skim riset pendanaan yang dituju. Kalau ingin, kan sini banyak dosen juga. Kalau ingin memasukkan hibah, ya silakan sesuaikan ide dengan ini. Misalnya Bapak Ibu ada dana pembiayaan, tapi harus berbicara tentang KPU misalnya, harus bicara tentang political marketing. Nah, sesuaikan aja itu kalau sebetulnya. Yang here state of the art ini tadi sebetulnya bagaimana penelitian-penelitian tersebut kita telusuri sehingga sampai ke topik yang kita teliti. Nah, sampai sini kita diskusi dulu. Sampai saya silakan kalau ada yang mau bertanya dulu sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, bagaimana sebuah proposal yang baik itu menghasilkan hasil penelitiannya juga baik nanti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim, Bu. Izin bertanya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Ardianto, Bu, dari kelas D. Iya, Bu. Tadi saya juga menyimak dari hasil paparan Ibu tadi, bagaimana caranya kita terlibat dalam kesalahan dalam penulisan, Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, Bu, untuk mengatasi kesalahan dalam pengajuan proposal, apakah di sini kita ada template-nya, kemudian bagaimana runutnya, dan bagaimana runut atau gaya garis lingkungnya di kita di IPPHS ini supaya kita sama semuanya, Bu, dalam penulisan proposalnya nanti, Bu, ke depannya. Oke, Bu, terima kasih. Ada Bu Dona di sini, sebetulnya Bu Dona yang paling pas menjawab. Tapi setahu saya ada buku panduan yang ada di situ, itu aja kita telusuri. Biasanya kami di metodologi menjelaskan poin-poin yang sudah ada di buku panduan. Jadi Bapak ambil buku panduan dari sini aja, ikuti saja itu. Menulis bagaimana, misalnya bab 1 ada latar belakang penelitian, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, sistematika yang nggak salah satu lagi, sistematika penelitian. Bab 2 isinya apa, bab 3 isinya apa, ikuti saja itu. Terus termasuk penulisan daftar referensi. Misalnya kita pakai apa ya, apa dengan gunakan Mendeley. Kalau belum bisa membuat daftar referensi dengan Mendeley, silakan buka aja tutorial menulisnya, lengkap kok, gampang. Tapi kalau Bapak Ibu suruh saya ajarin Mendeley, saya mungkin nggak bisa juga sekarang. Karena apa? Urusan gitu-gitu sudah nggak diurus, sudah puluhan tahun ya. Kayaknya sejak pulang sekolah S3 sudah nggak ngurusin daftar referensi. Biasanya saya cuma ngurusin ini ide riset, terus kita mau nulis ini masalahnya, literatur ini, biasanya tim sudah bekerja dengan baik. Jadi tim lah yang membaca buku panduan, tim yang membuat daftar referensi. Tapi daftar referensi dengan Mendeley itu enak. Jangan lupa mensitasi tulisan-tulisan dosennya di sini. Ya, termasuk citasi saya ya. Makanya tadi saya bukan mau membanggakan diri saya punya CV. Sebetulnya Bapak Ibu biar foto nanti cari saya di Google Scholar. Terus nanti iseng-iseng kutip punya saya. Data riset Bu Ratni tentang ada UMKM, ada ini. Itu sebetulnya tujuannya. Biar ranking saya naik di dunia maya. Karena kalau mau kejar apalagi nggak ada yang dikejar ya Bu Dona ya. Tapi ketika saya ingin memasukkan hibah dalam grade yang lebih tinggi, biasanya H-index-nya harus sekian. H-index Scopusnya harus 4. Saya masih 2 H-index Scopusnya. Jadi tolong dibantu ya. Disitasi H-index. Saya kalau Sinta kayaknya untuk hibah-hibah di Indonesia kayaknya udah cukup lah ya Sintanya. Tapi kalau Scopusnya masih 2. Kenapa? Mungkin saya selama ini nggak promosi juga ya. Tolong di sini. Saya nggak sadar ya, seharusnya mahasiswa saya dari S1, S2, S3 saya wajibkan mensitasi. Apabila ketika mereka juga submit di jurnal internasional. Nah, makanya sekarang di event-event saya selalu mempromosikan. Scopus saya di situ loh, Sinta saya di situ. Sebetulnya orang marketing yang nggak bekerja selama ini itu saya kali ya. Oke, itu ya Pak. Ikuti panduan.
Pokoknya begini kalau menulis proposal ini ya. Saya suka gregetan kadang-kadang ketika ada mahasiswa saya yang bilang sulit di tesis, sulit di skripsi. Sekarang yang pusing saya sulit di disertasi. Udah kayak gimana ya, senyum-senyum, marah sekali-sekali di momen yang pas ya. Itu sudah dilakukan semuanya tetap bilang sulit. Pasti juga dosennya ngajar nanti jadinya. Jadi makanya saya coba membumikan bahasanya sesederhana mungkin. Kita lakukan, insya Allah kita bisa menulis dengan baik. Oke, ada pertanyaan? Ya silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya tertarik dengan novelty tadi Bu. Ya. Mungkin sebagai orang yang masih awam Bu, bagaimana, apakah ada pola atau metode untuk menemukan novelty? Saya rasa ini merupakan hal yang sulit sekali untuk menemukan pembaruan-pembaruan dari hasil penelitian yang sudah ada. Demikian Bu, terima kasih. Sebetulnya step berikutnya novelty ya. Oke, tapi nanti, boleh ya, nanti kita pending jawabannya. Setelah ini saya akan menjelaskan novelty. Jadi berkenaan tadi dengan ide riset aja dulu. Sebetulnya novelty itu dimulai dari pendahuluan. Pendahuluan, latar belakang. Bagaimana triknya mencari novelty? Habis ini Ibu jelaskan ya. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau enggak, kita lanjut ya. Terus bagaimana hasil penelitian yang baik? Yang pasti dimulai dengan proposal yang baik. Nah, makanya ketika hasil saya pusing dengan hasil saya, jangan-jangan proposalnya nggak bagus. Jadi selalu dimulai dengan proposal yang baik. Terus apa? Data dan informasi yang kita kumpulkan tadi disederhanakan sehingga bisa dibaca. Itu yang kedua. Kalau nggak bisa kita sederhanakan dan nggak bisa kita baca, hasilnya berarti nggak ini, pusing gitu. Jadi terus habis itu gimana? Analisis yang baik. Dianalisis yang baik ya. Dianalisis hasil penelitian yang baik. Kalau baru mengungkap hasil saja, belum dilakukan analisis, tidak ada pembahasan. Sama dengan tubuh manusia dianggap patung ya. Baru hasil penelitian patungnya. Kapan dia menjadi berguna? Dia ketika dibahas. Kapan dia menjadi hidup? Ketika dia bernyawa. Jadi pembahasan itu nyawanya hasil penelitian. Nah, kenapa sulit sekali kadang-kadang kita membahas? Karena kita tidak tahu ya, sampai tadi saya nggak tahu apa sih yang baru dari riset saya. Bagaimana novelty di hasil itu dengan menunjukkan perbedaan dan persamaan dengan riset sebelumnya. Kalau sudah kita jelaskan originalitas penelitian, otomatis novelty-nya ketahuan. Misalnya, si A mengatakan begini, si B begini, si C begini, hasil penelitian saya begini. Oh ini, kenapa terjadi di hasil itu pembaruan? Karena di latar belakang, di literatur kita memiliki sesuatu yang kita tonjolkan novelty-nya. Jadi pas hasil itu juga ada novelty-nya. Nanti ketika kita publikasi juga kita akan menunjukkan novelty-nya. Dikuasai dengan baik, berarti pembahasan mendalam. Kenapa kita tidak menguasai pembahasan itu dengan baik? Karena nggak ngerti literaturnya, teorinya nggak paham. Bagaimana kita mau membahas sesuatu sendiri kita nggak paham? Saya bicara tentang halal fashion di depan Bapak Ibu. Saya nggak ngerti dengan halal fashion itu sendiri. Bisa nggak kira-kira menjelaskan? Nggak bisa. Jadi apa? Bab hasil ini tergantung lagi ke literatur review kita. Jadi makanya saya katakan tadi penelitian yang baik selalu dimulai dengan proposal yang baik. Makanya saya kemarin minta ke Bu Dona ini aja yang kita bahas dulu. Ya. Terus sudah ada kesimpulan. Nanti ada kesimpulan sesuai dengan capaiannya. Nah, baru ini ya, novelty. Kebaruan hasil
penelitian jangan dibayangkan seperti yang saya katakan tadi, belum pernah diteliti sebelumnya. Gak begitu novelty. Novelty itu baru atau modifikasi. Untuk S2 cukup modifikasi aja dulu. Kalau punya ide sesuatu model, ingin menciptakan sesuatu model yang ingin benar-benar baru ya, belum pernah diteliti sebelumnya. Ingat ya, dalam tanda kutip nih belum peneliti. Kita meneliti si A meneliti menggunakan ini, si B meneliti menggunakan ini. Saya mau meneliti menggabungkan model si A justru B dengan si B misalnya. Itu sebetulnya sudah sampai pada titik benar, itu sudah termasuk dalam kriteria baru. Jadi bukan berarti variabel itu belum pernah diteliti. Atau kita sekedar memodifikasi saja. Orang meneliti tentang halal fashion dari perspektif konsumen. Saya meneliti dari perspektif organisasi. Dengan menggunakan teori yang sudah ada. Riset yang sebelumnya sudah ada. Yang selama ini jarang. Saya ingin yang sesuatu yang baru. Saya ingin melihat bagaimana pemahaman halal fashion ini kepada orang yang tingkat religiositasnya tinggi dan tingkat religiositasnya rendah. Sudah ada perbedaannya. Sebelumnya tidak dibedakan antara itu. Atau membedakan pemahaman halal fashion kepada masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan. Itu sudah ada sesuatu yang baru. Sudah memiliki novelty. S2 cukup situ aja dulu. Atau Bapak Ibu misalnya orang meneliti A, B, C. Terus saya membaca dan melihat di faktanya ada variabel D yang mempengaruhinya. Saya masukkan variabel D. Variabel D itu baru novelty kita di model riset kita. Nah, ya. Jadi kalau di S3 memang seperti itu dianggap novelty-nya. Biasanya mahasiswa nggak pede dengan seperti itu aja. Dia biasanya mencoba menggabungkan beberapa grand teori sehingga dia lakukan teliti dan nanti dia benar-benar menemukan suatu model dia dari hasil kajian-kajian tadi. Tapi kalau Bapak Ibu punya ide ke situ, tahan dulu, nanti saya tunggu Bapak Ibu di program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Andalas. Ya, saya ini kan loyalitasnya tinggi ke manajemen. Jadi dimanapun harus promosi diri, harus promosi institusi ya. Jadi silakan itu ditahan. Sekarang modifikasi aja dulu. Modifikasi sudah memiliki novelty. Ya, Bu, saya cuma meneliti nih tentang bagaimana pelayanan pemerintah daerah dari perspektif masyarakat misalnya. Dari perspektif masyarakat ya, bukan dari internal marketingnya. Itu saya teliti Bu, sudah ada penelitian sebelumnya di Kabupaten Banyuwangi misalnya. Saya mau meneliti di Kabupaten 50 kota. Boleh nggak? Boleh saja. Sudah miliki novelty nggak? Sudah. Apa? Karena menelitinya di tempat yang berbeda. Itu yang paling minimal. Jadi jangan terlalu dibayangkan novelty itu, yang ini novelty itu sesuatu yang memiliki originalitas penelitian, baru atau modifikasi dan memiliki originalitas. Bagaimana menunjukkan originalitas penelitian itu? Tunjukkan perbedaan dan persamaan dengan riset sebelumnya. Riset sebelumnya dari mana? Dari artikel penelitian yang kita baca. Nggak pernah baca artikel penelitian gimana? Nggak akan pernah punya novelty. Ya nggak? Makanya bikin mapping untuk literatur yang dibaca. Di kelas memang belum, karena kemarin saya masih ke step 1, 2, 3 ya. Membuat bab 1. Membuat bab 2 sudah mulai diansur-ansur. Nanti pertemuan berikutnya saya akan kupas bagaimana secara detail kita menulis bab 2. Sekarang originalitas. Itu yang dikatakan dia. Selama kita tunjukkan perbedaan dengan persamaan dengan riset sebelumnya, kita sudah punya originalitas. Kalau kita memiliki originalitas penelitian, pasti memiliki novelty. Terus masalah ilmiah. Misalnya gini, pergi ke pantai atau pergi ke Gunung Merapi. Kenapa ya jauh sekali ke bawah? Perlu diteliti nggak itu? Nggak perlu kan? Kan sudah kodratnya kalau kita ke pantai, ombak bergulung-gulung. Kalau kita berada di tempat ketinggian, pasti bawah tuh jauh.
Tapi ada di sekeliling kita. Nih, kenapa nih teman saya lama selesai pendidikan? Oh, dia tidak aktif, motivasi kurang. Bisa nggak diteliti? Bisa. Kenapa? Ada teori yang menyatakan motivasi mempengaruhi kinerja seseorang. Layak diteliti. Sesimpel itu. Kenapa masih pusing dengan riset? Kenapa saya dikatakan Profesor Tenun Kubang? Nggak masalah bagi saya. Yang penting kan saya jadi profesor. Publish di Scopus Q1, ya enggak? Sudah sampai 4E, udah ngapa-ngapain aja Bu Dona, udah bingung. Saya mau ngapain sampai umur 70 tahun. Nggak ngapa-ngapain lagi. Syukur-syukur diundang kayak gini gitu. Sambil jalan-jalan gitu. Ya nggak ada lagi yang mau ini. Sesederhana itu. Riset saya itu semuanya kalau Bapak Ibu baca nanti. Apa yang diteliti Bu Ratni sesederhana ini. Kenapa? Tapi sesederhana itu menyelesaikan masalah. Muncullah tenun kubang sekarang menjadi budaya tak benda yang dihargai Provinsi Sumatera Barat. Ya, jadi bagi saya nggak dipanggil juga, saya bikin video diambil oleh Dinas Kebudayaan, nggak masalah bagi saya. Kenapa? Tidak semua perlu pujian. Kenapa? Pujian di dunia itu nggak ada arti apa-apa, ya nggak? Jadi orang penelitian itu niatnya tulus, pertanggungjawabannya kepada yang kuasa, bukan kepada pembimbing. Kenapa? Ketika kita bertanggung jawab kepada pertanggungjawabannya kepada yang di atas, semuanya akan melakukan sesuatu yang jujur. Tidak lagi ngolah-ngolah data yang hipotesisnya harus semuanya diterima. Tidak lagi data dikumpulkan 100 padahal perlunya 300 misalnya. Itu ditemukan di mahasiswa. Saya bisa menggagalkan ujian, bisa mengulang dari nol lagi, itu sudah kami lakukan. Tapi itu efek jerah. Kalau itu kita tidak lakukan, itu akan beruntun terus. Jadilah dunia pendidik ini yang carut marut ya Bu Dona ya. Saya punya komitmen dari awal MM berdiri saya ikut. Tapi saya tidak mau sesuatu proses dinodai hal-hal yang tidak benar. Ya, kenapa ya nggak ada yang mau jadi pembimbingnya minta saya Bu Dona? Saya terus terang belum pernah loh. Dulu di angkatan 1-2 tuh ada tuh yang minta ya. Atau Bu Dona juga nggak mau ngasih kali ya. Karena anggap sulit ya dengan enggak ya. Coba saya udah nantang siapa kemarin itu penelitian tenun. Saya minta loh dia, dah ya Bu. Siapa kemarin Ibu apa kemarin? Datang sekarang. Mana Bu Eka? Ega mana? Oh izin. Oke ya. Saya minta karena saya mau ajak riset. Karena riset tenun Minang hari ini mau di riset itu. Jadi nanti ide riset Ibu aja kasih ke Ega. Oke, itu yang sebetulnya novelty. Ya, sekarang novelty itu ditulis di mana? Itu lagi. Yang penting tahu dulu novelty ya. Sekarang kita lanjutkan nanti ditulisnya dari mana novelty ini pelan-pelan kita ingin. Nah, pentingnya novelty itu mulai dari pendahuluan. Bagaimana kita awali dengan permasalahan di bidang riset. Makanya di latar belakang itu sudah ada pernyataan. Tidak perlu pula penelitian saya novelty-nya ini, nggak perlu pula kata-katanya seperti itu. Kita tunjukkan aja penelitian sebelumnya meneliti ini, dari hasil penelitian ini saya meneliti tentang ini. Itu otomatis kita sudah tunjukkan ini loh punya saya. Ya enggak? Penelitian saya memiliki novelty ini, malah kata-kata itu menjebak Bapak Ibu nanti ujian. Apa alasan Anda menyatakan itu novelty riset Anda? Ribet kan? Jadi nggak usah diomong itu. Jadi awali dengan permasalahan riset. Ungkap fakta dan justifikasi literatur sehingga jelas permasalahan riset. Itu yang disebut dengan gap tadi. Hasil jalan-jalan di dunia nyata, hasil jalan-jalan di dunia maya, dicari celahnya, itu yang disebut dengan masalah penelitian. Kalau itu nggak ketemu gimana? Pasti pertanyaan saya, udah jalan-jalan belum? Belum, ayolah ke jalan-jalan, kalau perlu aja Ibu sekali jalan-jalan. Kita cari sama-sama ada apa di objek itu. Kita cari sama-sama ada apa di literaturnya, di kajian teorinya. Terus deskripsikan masalah penelitian yang akan dilakukan untuk mengisi celah kosong. Si A meneliti ini, si B meneliti ini, belum pernah yang meneliti kayak gini, A dan C. Saya yang meneliti, itu celah kosong. Novelty-nya muncul di situ. Nah, kapan novelty juga sudah dimulai dari latar belakang
Makanya yang mendukung novelty, kapan kita bisa menulis novelty? Karena adanya kajian literatur. Adanya kajian literatur, kita bisa mengungkapkan state of the art-nya tadi, riset-riset terdahulunya tadi. Kita bisa diskusi dan temuan riset. Diskusi, saya nemukan ini gimana? Oh iya, itu belum pernah, saya juga pernah baca. Alangkah indahnya dunia ini ketika kita berdiskusi untuk hal-hal yang bermanfaat. Diskusinya enak, silaturahminya enak, terus proposalnya jadi. Daripada berdiskusi hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini yang disebut dengan diskusi dan temuan riset yang berbentuk temuan ilmiah. Jadi nggak usah dibayangkan pertemuan ilmiah kayak gini gitu kan. Nanti, Bu, abis ini kita ngopi-ngopi, kita ngobrol, itu udah temuan ilmiah. Abis ini kita diskusi di mana, sambil jalan-jalan, sambil makan-makan, itu nggak usah dibayangkan selalu dalam bentuk seminar. Pokoknya sudah berbicara dengan ini. Ini yang saya maksud temuan ilmiah ala saya ya. Temuan ilmiah ala saya ketika kita berdiskusi masalah-masalah yang bersifat ilmiah. Bukan gibah dan fitnah. Ya, itu yang disebut dengan diskusi ilmiah. Silakan orang punya definisi lain dengan temuan ilmiah. Tapi kan sekarang saya yang ngomong. Saya yang punya slide-nya. Jadi bagi saya, sesuatu yang kita diskusikan secara ilmiah, berargumen dengan ilmiah, itu adalah temuan ilmiah. Kapan itu terjadi? Dunia kuliah ini jadikan itu untuk temuan ilmiah. Bapak Ibu akan terasa nanti ilmu saya belum seberapa. Saya dulu ketika S2 nggak berpikir S3 loh, terus terang. Terbukti syarat minimal jadi dosen kan cukup S2. Tapi ketika rasa lagi, aduh, kok terasa enak meneliti, kok terasa enak berdiskusi dengan teman saat kuliah. Akhirnya lanjut ke S3. Selesai S3, saya nggak mau jadi profesor, kok udahlah kayak gini, nggak kebayang sibuknya. Tapi apa? Kayaknya saya harus buktikan diri juga, saya harus jadi profesor juga. Makanya dengan terseok-seok juga, akhirnya capai juga. Jadi setiap langkah kita pasti di dalam ranah ilmiah itu. Tapi satu yang saya sampaikan di kelas, pertanggungjawabannya tetap kepada kebenaran ilahi. Tetap pada kebenaran ilahi, karena semua hasil riset dari temuan ilmiah hanya bersifat kebenaran relatif yang bisa kita pertentangkan lagi dengan diskusi ilmiah. Nah, itu pentingnya novelty. Nah, sampai sini dulu tentang novelty. Kira-kira sudah ya? Sudah apa? Atau perlu kita diskusikan lagi sebelum saya masuk ke hal-hal lain yang perlu kita diperhatikan ketika menulis proposal. Si ada yang lain? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Waktunya juga sudah pendek ya. Yang pertama, judul harus. Oh ya, silakan. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Misbah Fauzi dari kelas B. Yang saya mau tanyakan, kami kan sekarang kan semester 2 dan akan di semester 3 selanjutnya. Kalau di semester 3 itu kan udah penjurusan. Sekarang kan Ibu Latmi mengajarkan sekarang mata kuliahnya kan metodologi penelitian, dan yang berharap di metode penelitian ini akan kita bawa judul yang kita ajukan ke Ibu akan dibawa untuk tesis. Sementara saya pribadi atau rekan-rekan semuanya mungkin masih ada yang bingung terkait dengan judul dari materi penelitian terkait dengan penjurusan nanti Bu. Misalkan kita ngambil jurusannya nanti SDM. Judul yang kita teliti ini masuk ke dalam kategori SDM atau ke kebijakan publik atau strategik atau keuangan gitu Bu. Mohon pencerahan dari Ibu terkait dengan judul sesuai dengan jurusan kita masing-masing gitu Bu. Terima kasih Bu. Oke, mata kuliah ke semester 3. Oke. Mata kuliah penjurusan ya. Perkonsentrasi muncul di semester 3. Tapi mata kuliah semester 1 dan 2 sudah bisa mengarahkan ketertarikan Bapak Ibu, ya enggak?
Jadi bukan berarti belum dapat, saya mau ngambil konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Di mata kuliah manajemen sumber daya manusia kan kita udah tahu tuh, topik-topik mana kira-kira yang masuk ke manajemen sumber daya manusia. Terus saya sudah saya belajar manajemen strategik. Pasti sudah kebayang apa yang mau kita riset. Nah, makanya di kuliah metodologi kemarin kan saya ajak Bapak Ibu tetapkan hati mau meneliti yang mana. Untuk strategik, Bapak Ibu tertarik ke SDM, tapi mengarah ke strategik. Bisa juga ngambil manajemen strategik. Tertarik kepada strategik marketing, bisa juga mengambil konsentrasi strategik. Selama ide itu berada dalam naungan sumber daya manusia, berarti ide risetnya ke sumber daya manusia. Banyak sekali ide risetnya. Misalnya, saya mau meneliti tentang motivasi. Sekarang mau pemilu nih, saya mau meneliti nih tentang kompetensi petugas KPU di dalam menghadapi pemilu 2020 berapa? 4. Itu SDM bisa, strategik bisa, kebijakan publik bisa. Tapi nanti kemana Bapak giring, kesitulah penekanannya. Bapak giring ke strategiknya berarti manajemen strategik. Bapak giring ke kompetensi karyawannya itu ke SDM. Bapak giring meningkatkan kompetensi SDM untuk meraih keunggulan bersaing, itu udah ke strategik. Jadi semuanya, makanya saya apapun sebetulnya ide riset kita luruskan dan kita maunya kemana. Kalau penekannya ke SDM, arahkan ke SDM. Misalnya Bapak mau meneliti, misalnya ada suatu kebijakan, mengevaluasi saja, penelitian yang sangat simpel ya. Saya sarankan nggak apa-apa. Saya ingin mengevaluasi ada kebijakan Pemda misalnya. Ini ada misalnya kebijakan Pemda mengembangkan 10 destinasi di masing kabupaten kota, anggap itu ya. Saya ingin melihat seberapa jauh kebijakan itu berdampak terhadap semua pemangku kepentingan di desa wisata. Kalau ada 10 yang diutamakan, di situ kan ada. Nanti ada hubungannya ke Dinas Pariwisata, ke OPD industri, ke olahraga dan yang informasi apa OPD-nya? Kominfo misalnya. Nah, itu sudah bisa ke arah kebijakan. Tapi saya nanti menekankan saja misalnya seberapa mampu SDM yang akan menerapkan kebijakan. Sudah perginya ke manajemen SDM. Jadi bisa Pak, makanya kalau masih bingung sampai sekarang, coba diskusi lagi. Saya masih masuk di 1 kali pertemuan lagi. Padahal kemarin kan sudah suruh bikin bab 1-2 ya. Bab 1, bab 2 belum ya. Bab 1. Jadi kalau masih belum ini, sekarang Pak kita diskusikan. Saya masih bingung tentang ini. 1 kelas, sekarang masih ada yang bingung bab 1 mau konsentrasi yang mana. Kenapa ya kok bingung Mbak Ting, saya ngajarnya kurang gimana gitu ya. Sekarang deh, siapa yang masih bingung silakan. Mana tahu, enggak pula kan. Kalau malu, Bapak harus tiru saya sedikit. Saya nggak pernah malu. Dari umur 3 tahun saya disuruh ibu saya baca puisi di sekolah SMP, dangung-dangung. Siapa yang orang dangung-dangung di sini? Muka. Siapa yang orang muka? Orang muka di mana? Berarti tahu saya berarti ya? Nggak tahu saya? Dulu SMP Muka. Pantasan orang Muka cece tuh. Kalau orang Muka tinggal di Muka harus kenal saya. Ruri, biarlah kenal dia. Saya udah nggak kenal lagi sama dia. Ya jadi tolong itu kalau masih ada 30 menit kita diskusikan topiknya. 1 contoh nanti ngikut. Siapa yang belum tahu topik yang mau diteliti, 1 contoh, nanti dari contoh itu yang lain akan tahu. Saya pasti jadi sedih juga ya kalau masih pada bingung. Ya, oke? Bapak masih bingung apa? Bapak yang belakang dulu. Masih bingung kira-kira bisa kita diskusikan sehingga didengar oleh teman yang lain? Bingung ini 2 definisi ya. Bingung karena belum tahu, bingung karena sudah banyak tahu jadi bingung. Nah, saya yang paling gampang tuh sebetulnya sudah banyak tahu tapi bingung, itu lebih gampang. Baik, terima kasih Bu. Saya langsung saja.
kemarin di WA Group itu kan ada pilihan gitu kan. Jadi secara apa kan kita mengambil margin apa konsentrasinya di SDM. Sementara kalau kita hubungkan ke keseharian kita itu kita berada di Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga, yaitu bidang olahraga. Jadi lebih menjurusnya ke sarana dan prasarana olahraga. Nah, kebingungan kita di sini, bagaimana kita menghubungkannya antara SDM dengan sarana dan prasarana olahraga itu sendiri. Dan punya titik temunya di mana gitu kan? Apakah itu nanti seperti yang disampaikan tadi kan? Itu bisa ke kebijakan publik atau ke yang lainnya gitu kan. Demikian, Mbak. Ya, sarana prasarana itu mau dilihat apa? Punya pengelolaan sarana prasarananya kah? Atau kecukupan sarana prasarananya sebagai sumber daya? Itu dulu. Kira-kira mau kemana? Kalau ke pengelolaan sumber daya manusia, ke pengelolaan sarananya kan sangat pas dengan sumber daya manusia. Bagaimana keseriusan SDM dalam mengurusin itu? Kenapa dia tidak, apa masalahnya di sarana prasarana olahraga itu? Nah, itu kan harus dikaji. Kalau yang terkendala itu karena tidak berkompetensinya SDM. Misalnya sarana prasarana rusak, dia nggak laporkan misalnya. Atau kurang bertanggung jawab misalnya. Itu kan ke SDM. Komitmen cara mereka bekerja, sehingga tiba-tiba sarana prasarana itu udah runtuh aja kan Pak? Karena nggak diurusin. Nah, yang bermasalah atau sedikitnya SDM. Paling SDM-nya situ cuma bersih-bersih, apakah seperti itu? Kalau itu kan Bapak, itu lebih ke SDM-nya. Tapi kalau arahnya kelengkapan sarana prasarana untuk pencapaian program OPD-nya, OPD ya, itu ke pelayanan publik, ke kebijakan publik. Ya, sekarang apa topik ini layak kita teliti, itu kan perkiraan saya ya. Bapak baca literaturnya, baca artikel-artikel riset terdahulu itu wajib. Saya yakin kebingungan, saya kan udah tes kemarin di kelas. Kebingungan itu karena belum baca artikelnya. Jadi menangis sampai ke langit ketujuh. Kalau tidak baca artikel penelitian, Bapak Ibu akan kayak gini sampai tamat, saya pastikan. Nanti jangan desak-desak Bu Dona ya, ujian. Ya, jadi Bapak bisa mau meninjau dari sisi apanya. Dan saya nggak, kan tentu harus ada gambaran ya, kan kondisi sarana prasarana itu begini-begini. Atau ketidaklayakan sarana prasarana itu berkaitan dengan keuangan, pengadaan dan sebagainya. Itu kan juga bisa mengarah ke keuangan juga, bisa mengarah juga ke kebijakan. Jadi kalau penggunaan sumber daya untuk mendukung perjalannya program itu lebih ke kebijakan. Tapi Bapak membahas tentang bagaimana sumber daya dalam mengelola sarana prasarana itu lebih ke SDM-nya. Saya rasa Bapak. Ya Pak, silakan. Terima kasih Bu. Nama kami Ed Fidel Arda. Kami tugas di Dinas Ketahanan Pangan. Jadi pas waktu di Zoom meeting kan kami sudah menanyakan kemarin terkait dengan judul kami, yaitu fluktuasi harga cabai. Ternyata ini kan tidak masuk, tidak bisa dimasukkan ke jurusan MM ini. Nah, terus Ibu kan kemarin mengarahkan untuk diarahkan ke kelompok tani. Sementara kelompok tani pun juga kami tidak begitu menguasai sekali, Ibu. Nah, kemarin muncul ide bagi kami, masalahnya sudah ada Bu. Masalah yang dapat oleh kami itu adalah rendahnya konsumsi umbi-umbian di Kota Payakumbuh. Ini kaitan dengan pangan lokal ini Bu. Jadi kaitan dengan pangan lokal, tapi masalahnya rendahnya konsumsi umbi-umbian. Nah, ini kalau kami kan rencananya mau ngambil ini Bu, mau ngambil jurusannya nanti SDM. Nah, kalau jurusan SDM masalahnya yang seperti yang kami sebutkan tadi, kira-kira arahnya kemana nanti untuk menentukan variabel bebas dan variabel terikat, bebas dan terikatnya Bu. Makasih Bang. Oke Pak, satu,
Ya, jangan pernah memikirkan variabel dependen dan variabel terikat. Tidak mesti semua riset kita mempunyai variabel dependen dan variabel terikat. Ya, yang pasti setiap riset kita mempunyai variabel. Ya, mau variabelnya tidak, mau variabelnya 1, 2, 3, 4 terus tidak. Variabel dependen dan independen muncul ketika kita melakukan risetnya eksplanatori. X berpengaruh terhadap Y. Kalau saya cuma ingin meneliti mengapa, bagaimana pola konsumsi umbi-umbian di kota ini, itu kan variabelnya tidak ada variabel dependen dan terikat. Jadi sekarang kalau Bapak ingin melihat pola umbi-umbian terus pola itu kan kita mau berkaitan dengan awareness ya. Rendahnya itu datanya ada ya, memang rendah datanya ada data kuantitatif ya Pak ya, bukan data rekaan ya. Nah, Bapak bisa melihat apa yang menyebabkan itu rendah. Kurangnya kesadaran masyarakat atau kurangnya kesadaran masyarakat karena mereka tidak tahu. Di situ peran SDM-nya OPD. Ada enggak OPD melakukan program untuk kesadaran? Jangan-jangan SDM OPD-nya nggak tahu juga. Kalau Bapak ingin ke SDM, ke situ arahnya. Ya, ke situ arahnya. Kalau mau membahas strategiknya, bagaimana strategi OPD untuk meningkatkan konsumsi umbi-umbian di Kota Payakumbuh? Itu kan lebih ke strategiknya. Nggak ada salahnya ya Bu Dona ya, sesimpel itu risetnya. Tapi kalau Pak berpikir juga saya harus punya variabel dependen, variabel independen, sementara yang Bapak teliti itu nggak butuh itu. Jangan terjebak ya, mungkin ingat ada riset deskriptif, Bapak Ibu mau riset kuantitatif, kualitatif. Clearkan, saya mau riset kuantitatif, saya mau riset kualitatif. Di riset kuantitatif dan kualitatif bedanya cuma di metode. Bab 1, bab 2-nya oke saja. Ketika Bapak punya hipotesis di kuantitatif, di kualitatif namanya proposisi. Namanya proposisi. Dan dia tidak diuji secara statistik. Diuji menurut ini. Itu berat riset itu sebetulnya. Makanya saya kemarin mengarahkan kalau riset itu deskriptif, eksploratif, eksplanatori. Deskriptif itu cuma mendeskripsikan tentang sesuatu. Kenapa? Bagaimana pola konsumsi umumnya? Apa yang menyebabkan itu? Mungkin karena SDM-nya Bapak kali itu deskriptif saja. Tidak ada tuh variabel dependen dan dependen yang Bapak bikin pusing ya. Kalau eksploratif kita ingin mengungkap sedalam-dalamnya apa itu. Misalnya faktor-faktor apa yang membuat rendahnya konsumsi umbi-umbian di Kota Payakumbuh. Itu eksploratif. Mungkin tingkat pendidikan, pemahaman masyarakat yang rendah tentang gizi dari umbi-umbian dan sebagainya. Itu kan Bapak yang tahu nanti Bapak gali. Terus Bapak ingin melihat risetnya eksplanatori memperlihat hubungan satu variabel antar variabel. Bisa hubungan searah, bisa hubungan timbal balik, bisa hubungan bisa sebab akibat, bisa berhubungan, misalnya X berhubungan dengan Y misalnya. Itu bisa riset eksplanatori. Baru ada variabel dependen independen tadi. Kalau Pak menggunakan struktural equation model, istilahnya bukan dependen variabel lagi dan dependen lagi, tapi variabel eksogen dan variabel endogen. Itu sama dengan variabel dependen dan variabel independen. Satu, mindset. Dan jangan pernah berpikir riset eksplanatori lebih baik daripada riset deskriptif. Buat apa melihat hubungan antara X dengan Y? Kalau yang kita butuhkan itu kita ingin tahu faktor apa sih yang membuat konsumsi umbi-umbian itu rendah? Ya enggak? Nah, itu sekarang itu dulu. Karena Bapak masih berpikir variabel dependen independen, jadinya masih bingung sendiri. Karena nggak perlu. Makanya jangan menentukan variabel sendiri tanpa survei awal dulu. Tanpa preliminary data step 2. Makanya kapan kita bisa menemukan variabel? Kapan? Ketika selesai step 3 menemukan rumusan masalah. Misalnya, bagaimana perilaku konsumen di dalam mengkonsumsi umbi-umbian? Apa variabelnya di situ? Nah, apa variabelnya di situ? Bagaimana perilaku? Ya, atau yang gampang aja dah dulu. Bagaimana motivasi OPD di dalam mengelola sarana prasarana olahraga di Kota Payakumbuh?
OPD sarana prasarana. Apa variabelnya? Bagaimana motivasi variabelnya? Nah, ketika kita sudah punya rumusan masalah, baru muncul variabel yang pasti. Nah, ketika itu sudah selesai, baru kita bicara kajian teorinya. Bagaimana variabel itu? Apa konsep variabelnya? Nah, kemarin itu Bapak misalnya, Bapak itu boleh aja lanjut tuh Pak. Karena umbi-umbian itu, apa yang bagus dari umbi-umbian itu, sehingga Bapak harus yakinkan itu dikonsumsi lebih tinggi di kota. Kan itu harus Bapak bikin di latar belakangnya. Ternyata dia punya ini, khasiat ini, bisa mencerdaskan apa, ada kandungan apa, oksidan dan sebagainya. Faktanya, pola konsumsi di kota Payakumbuh ini baru segini, dari sekian ya. Ternyata apa? Setelah melakukan survei pendahuluan, bahasanya saya nanti ditulisnya tuh isi ilmiahnya. Setelah kami melakukan penelitian pendahuluan, ternyata masyarakat nggak tahu tuh dengan apa yang Bapak sampaikan itu, apa kandungan gizinya, apa yang membuat mereka nggak ada yang memberikan edukasi ke mereka. Siapa seharusnya memberikan edukasi? Ya OPD Bapak. Nah sekarang Bapak lihat di dalamnya, OPD-nya mampu nggak mengedukasi? Kalau tidak mampu, di mananya Bapak tanya? Atau mungkin kemauannya nggak ada, semangatnya tidak ada, sehingga apa? Ketika itu terjadi, kinerjanya jelek, ya Pak. Berarti nanti ini Pak. Berarti nanti sampel yang kami mau teliti itu yang sasaran yang kami mau tanyakan itu kemana Bu? Sekarang Bapak survei dulu, Bapak mau mengarah kemana? Kalau Bapak mengarah misalnya, kalau lebih ke pola konsumsi kesadaran itu kan lebih ke marketing ya. Lebih ke marketing yang bisa digiring ke strategic marketing. Konsentrasi Bapak ke manajemen. Bapak sudah tahu bagaimana nanti strategi untuk meningkatkan konsumsi umbi-umbian kota Payakumbuh. Itu orang marketing bicaranya di perilakunya tadi. Tapi dasar untuk membuat strateginya. Bisa ke manajemen strategi. Tapi kalau yang Bapak survei nanti, Bapak menemukan, Bapak kan ngerasain sekarang memang masyarakat itu belum memperoleh, belum bisa diedukasi, maksudnya belum mendapatkan edukasi. Kalau itu yang terjadi, siapa yang memberi edukasi? SDM Bapak. Apa yang terjadi dengan SDM di kantor Bapak? Nah itu yang Bapak ungkap. Nah kalau itu yang Bapak ungkap SDM-nya yang bermasalah tadi, manajemen sumber daya manusia jadinya. Nah sekarang tentu berpulang ke Bapak, bagaimana hasil dari jalan-jalan tadi, survei atau step 2 tadi, preliminary data atau pengumpulan data awal. Nah Bapak ketemunya gimana sekarang? Pola konsumsi itu kira-kira apa yang menyebabkan? Bapak wawancara ya, untuk preliminary data perlu wawancara mendalam kepada objek yang kita teliti. Bapak wawancara masyarakat, Bapak wawancara SDM yang ada di kantor Bapak, dan kira-kira apa yang terjadi? Bapak pelajari naskah mungkin kebijakan-kebijakan untuk bukan kebijakan saja, program-program yang sudah dijalankan oleh pemerintah untuk meningkatkan konsumsi umbi-umbian. Kalau sudah ada, Bapak pelajari itu kemana-mana bisa jalan, ke SDM bisa, ke strategik bisa, kebijakan publik bisa. Kalau tidak ada kebijakan selama, Bapak ciptakan kebijakan, Bapak nanti yang usulkan kebijakan. Harusnya pemerintah punya kebijakan tentang ini. Bagaimana meningkatkan itu? Kalau tidak kebijakan, atau kalau sudah ada kebijakannya, Bapak mengevaluasi kebijakan. Langsungnya ke kebijakan publik. Sudah ada, kayak stunting itu kan sudah ada programnya. Bagaimana membuat rendahnya stunting itu kan ada program dinas kesehatannya itu. Nah, itu jatuhnya mengevaluasi kebijakan yang sudah ada. Masuk juga ke konsentrasi kebijakan publik. Tapi Bapak Ibu ingin meneliti kemampuan ternyata masyarakat tidak mampu diedukasi oleh petugas karena keterbatasan pengetahuan petugas, SDM jadinya perginya. Terus saya bagaimana strategi pemerintah dalam menurunkan stunting di Indonesia, misalnya atau di kota tinggi misalnya. Tentunya ke manajemen strategik juga bisa, karena kita bicaranya kan strategi di OPD-nya. Bisa juga kebijakan publik. Dan juga kebijakan publik.
Nanti kan strategi itu bisa di ini. Oke. Jadi mungkin itu yang ragu-raguan itu yang perlu dikelirkan. Nggak mesti pula di kelas metodologi tinggal dengan Bu Dona udah selesai itu. Karena belum. Oke, siapa? Ayo bawain belakang dulu. Saya sambil duduk ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Saya Erwan dari kelas C Bu. Seperti yang Bu perintahkan, saya coba berjalan-jalan di dunia maya dan di dunia nyata. Nah ini udah kita lakukan, agak beda dengan Pak Fidel Bu. Jalan-jalan saya gini Bu, di Indonesia ada aturan penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional, ada permenpannya. Nah di dalam proses ternyata aturan yang ada itu menimbulkan satu kondisi di ASN kita itu jabatan fungsional serasa struktural. Apa artinya? Seharusnya di jabatan fungsional itu orang dengan keahlian menguasai bidangnya untuk mengerjakan yang dibebankan kepada dia. Tetapi di dalam itu pekerjaan-pekerjaan struktural masih dipegang. Nah sampai hari ini Permenpan itu juga berlanjut sampai dikeluarkan 1/2023. Nah ini dalam segi aturannya. Di sisi lain saya juga lihat kondisi di Kota Payakumbuh khususnya kepada kawan-kawan kita ASN yang terpengaruh dengan Permenpan ini adalah pejabat-pejabat kita administrator. Pengaruh pertama karena ketidakjelasan ini menimbulkan kinerja daripada ASN kita itu agak berkurang. Yang kedua kepastian besaran tunjangan juga akan berbeda. Kalau dia dari administrator dia masuk ke fungsional disetarakan dengan mudah, itu dia merasa dirugikan. Tetapi kalau dia dari jabatan tunjangan jabatan strukturalnya masuk dia fungsional, ini akan berbeda lagi. Nah kondisi ini mempengaruhilah kinerja ASN kita di Kota Payakumbuh. Berkebetulan saya ingin melihat permasalahan ini dalam konteks ASN-nya, artinya kinerja ASN. Nah paskah ini dengan konteks saya di sumber daya manusianya Bu, atau saya melihat dari strategi kebijakannya, yaitu aturan-aturan yang disiapkan atau ditetapkan oleh pemerintah ternyata menimbulkan kegaduhan bagi ASN di Kota Payakumbuh. Demikian Bu. Saya sudah terjawab ya. Kalau Bapak ngambil yang pertama ke SDM, kalau Bapak ngambil yang ke kebijakan, oke. Lanjut Pak. Dah. Langsung di ACC Bu Dona. Kayaknya itu kan contoh-contoh ya. Saya yakin masih banyak yang ingin menanyakan tentang itu. Kita sampai jam berapa Bu Dona? Sampai 3:30 kan? Jadi kita sambung nanti di kelas ya. Atau gini, ini literatur kita tutup nanti. Ini sudah ke literatur, kita juga belum masuk literatur. Mungkin berapa pertanyaan lagi Bu Dona? 1 atau 2 pertanyaan ya? Boleh silakan. Izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama Yolanda Apripeli, NIM 222111140. Untuk metodologi penelitian, kebetulan sewaktu kuliah matrikulasi, kami sudah menyampaikan ide-ide kami tentang masalah pemuda, Bu. Kebetulan saya di dinas pariwisata pemuda dan olahraga Kota Payakumbuh mengelola kegiatan kepemudaan. Jadi pengen mengangkat masalah kepemudaan. Waktu itu pengen mengangkat masalah produktivitas pemuda. Namun setelah Ibu bilang harus ditulis di bab 1, saya mungkin kalau Pak Erwan ini jalan-jalan Bu, saya berselancar Bu. Berselancar di dunia maya. Jadi saya coba berselancar di dunia maya mencari yang namanya produktivitas pemuda. Nah ini tidak ketemu karena produktivitas pemuda itu harus diarahkan. Mau di bidang pertanian atau mau di bidang peternakan. Nah karena saya berhubungan dengan organisasi kepemudaan, saya dapati literatur masalah organisasi. Jadi saya pengen mengangkat masalah faktor-faktor yang mempengaruhi sikap pemuda dalam berorganisasi. Namun ketika saya buat bab 1 ini latar belakang Bu, saya
muncul lagi permasalahan. Ini saya runcingkan ke organisasi kepemudaan saja atau ada organisasi sosial juga Bu, tapi organisasi sosial kan di dinas sosial. Apa di judul saya buat langsung organisasi kepemudaan atau cukup di latar belakang nanti sampai penjelasan bab terakhirnya nanti yang diruncingkan. Mungkin itu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ibu mau menelitinya di mana? Oh, di Kota Payakumbuh Bu. Organisasi kepemudaan. Iya. Ya Kota udah di Payakumbuh. organisasi kepemudaan. Langsung itu. Ya. Kalau di judulnya gimana Bu? Dalam berorganisasi atau dalam organisasi kepemudaan? Boleh disebutkan, boleh tidak. Oh, Kan gitu. nanti di backgroundnya kan misalnya faktor-faktor apa tadi yang mempengaruhi produk Sikap pemuda dalam berorganisasi. sikap pemuda dalam berorganisasi. Karena kita lihat di Payakumbuh Bu. Di Kota Payakumbuh gitu aja. Ya, di Kota Payakumbuh. Nanti di gitu. background itu ditulis aja menjurus ke organisasi kepemudaan atau pada organisasi kepemudaan di Kota Payakumbuh juga boleh. Pada organisasi kepemudaan di Kota Payakumbuh. Yang penting selancar di dunia mayanya ketemu literaturnya ya. Ketemu literaturnya Oke, itu itu Bu. udah selesai. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti satu lagi. Teng. Terima kasih Bu. Kami di sini menanyakan agak berbeda ya Bu. Misalnya begini, kami telah menemukan masalah dan telah kami tuangkan dalam bab 1. Namun syarat suatu penelitian adalah adanya suatu sampel, terutama pada penelitian eksplanatori. Namun setelah dituangkan, kemudian pada objek yang akan diteliti, kami hanya menemukan populasi saja hanya 18 orang. Apalagi sampelnya gitu. Jadi apakah penelitian itu dapat diteliti atau gagal di tengah jalan atau apa solusinya? Lebih baik seperti itu. Kalau sampelnya populasinya kecil, kalau kita olah dengan kuantitatif statistik ya, dan diferensial nanti takutnya nggak memadai 18 orang, ya. Takutnya nggak memadai 18 orang. Coba didiskusikan dengan dosen statistik, karena setahu Ibu 18 tidak memadai. Tapi tetap ingin meneliti itu ke kualitatif riset saja. Kualitatif riset paling butuh beberapa orang. Nanti instrumennya apa misalnya nanti ambil kualitatif riset saja, nggak usah riset kuantitatif. Nah, atau mau itu juga perluas objeknya. Dengan perluas objek bisa dengan Ya 18 itu di mana? misalnya di OPD saya di dinas sosial gitu Bu. Bisa nggak diperluas jadi beberapa OPD? Oh, berarti kita harus menambah OPD lain gitu punya nih. Iya, supaya kalau mau kuantitatif juga. Karena 18 rasanya nggak cukup setahu saya ya. Tapi kalau nggak masab lain yang mengatakan 18 boleh diolah secara kuantitatif dengan regresi atau dengan struktural equation model. Setahu saya nggak bisa gitu diolah. Arahkan riset kualitatif. Tapi kalau mau riset kuantitatif juga berarti perluas objeknya. Yang mana senangnya meneliti itu passionnya kita ya. Saya memang sangat suka risetnya kuantitatif daripada kualitatif karena mungkin backgroundnya dulu eksakta di SMA-nya. Jadi nggak perlu juga kita memaksakan diri untuk melakukan riset kuantitatif kalau kita passionnya di riset kualitatif. Tapi kalau memang mau ke kuantitatif, kalau menurut Ibu perluas objeknya. Jangan pakai 18, paling enggak 30 lah ya sampai minimal. Terima kasih Bu. Oke. Masih ada? Masih ada? Ya silakan. Yes. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Bu, saya Tasrik Azwar dari kelas B Bu. Yang mau saya tanyakan terkait mengenai judul tadi. Kita berharap riset kita ini nantinya bisa kita kontinukan menjadi tesis kita nantinya kan Bu. Kira-kira ada enggak warning bagi kita ini dalam memilih judul? Karena takutnya nanti setelah kita melakukan riset yang telah jauh ini waktunya Ibu yang kita lakukan, ternyata variabel yang kita teliti tersebut tidak dapat diukur dan kita dinyatakan untuk mengganti judul kembali. Kira-kira ada enggak triknya Bu supaya kita enggak terjadi satu itu Bu? Variabel tidak dapat diukur. Berarti literatur review-nya nggak clear. Kalau literatur review di bab 2 tidak clear, nggak akan bisa meneliti. Makanya akhirnya diuji. Bagaimana mengukur literatur review itu dengan
adanya hasil-hasil penelitian dahulu yang kita lihat. Misalnya kita membahas motivasi karyawan. Bagaimana mengukur motivasi karyawan tersebut? Ada indikatornya. Dari mana kita peroleh indikator mengukur motivasi itu? Dari hasil penelitian sebelumnya yang sudah dipublish di jurnal penelitian. Artinya, kenapa akhirnya Bapak Ibu disuruh tukar ganti variabel? Karena memang nggak clear. Jadi selama ini, bagaimana mengukur variabel ini? Bu, saya pakai motivasi karyawan yang ada dipublish di jurnal ini. Mengukur motivasi karyawan itu ada 4 indikatornya. Udah kasih itu, nggak akan pernah tuh di ini. Yang pasti yang diperdebatkan, kadang kan mahasiswa kan cari endingnya aja, ditolak gitu. Sebetulnya bukan ditolak ya, Bapak kita tuh sendiri bang belum tahu mengukur variabelnya. Variabel saya ditolak karena nggak jelas ukurannya. Iya, karena jelas tidaknya ukuran itu mengacu kepada literatur yang hasil penelitian sebelumnya yang sudah dipublish di jurnal penelitian. Saya sarankan ambil dari jurnal penelitian yang qualified kemarin itu, yang berkualitas. Jangan mengambil dari buku, nanti dipertanyakan lagi sama pembimbingnya. Jadi saya katakan wajib mengambil dari hasil penelitian sebelumnya yang sudah dipublish di jurnal penelitian seperti yang saya contohkan di kelas kemarin. Biasanya naruh indikator itu ada di bab 2 di literatur reviewnya, ada di operasionalisasi variabel di bab 3, ada juga dia naruhnya tuh di diskusi ya, pembahasan. Ada juga yang baik sekali tuh penulis naruhnya di appendix lengkap dengan instrumen penelitiannya. Kalau itu yang ketemu ya sudah tinggal bikin kuesioner penelitian aja. Kalau nggak ketemu ya harus dicari. Tapi nggak ditemu Bu di jurnal yang pertama yang saya jadikan acuan. Cari jurnal kedua. Jurnal itu ada jurnal utama dan jurnal pendukung ya. Jurnal utama itu adalah jurnal yang memuat konsep variabel kita. Apa itu konsep variabel? Definisi variabel dan indikator variabel. Kalau dia punya dimensi berarti ada dimensi. Variabel, semua variabel pasti punya indikator. Tidak semua variabel memiliki dimensi. Jadi hati-hati membacanya. Nanti ketemu variabel X memiliki 5 dimensi. Berarti dia memiliki 5 dimensi. Sama dengan ini. Meja itu, ini, papan tulis ini terdiri dari 2 kaki dan 2 kaki yang bertumpu ya. Kalau 2 kaki tidak bertumpu nggak bisa ya. Kan ada alasnya, terus ada bidang datar. Kalau dibuang kaki satu, terjadi apa? Papan tulis rusak. Itu berarti dia merupakan dimensi. Ketika Bapak Ibu membahas tentang adopsi teknologi UMKM, dia memiliki 3 dimensi. Ketika satu dimensi ini cabut, dia bukan adopsi lagi. Nah, hati-hati, itu dimensi. Ada dimensi itu nanti diukur dengan indikator. Ada variabel yang tidak memiliki dimensi. Jadi variabel motivasi karyawan diukur dengan 5 indikator. 1, 2, 3, 4. Semua variabel pasti punya indikator. Dari mana dapatnya? Dari hasil penelitian terdahulu. Jadi ketika variabel itu diganti-ganti oleh pembimbing, saya rasa arahnya ke sana tuh, karena Bapak Ibu tidak mampu meyakinkan konsep variabel secara teorinya. Jadi kalau nggak ketemu konsep variabel, nggak bisa nurunkan ke operasionalisasi variabel. Kalau tidak punya operasionalisasi variabel, tidak punya instrumen penelitian. Kalau tidak punya instrumen penelitian, tidak bisa mengumpulkan data. Nggak bisa mengumpulkan data, tesisnya nggak selesai. Makanya sampai 6 semester, sampai 8 semester, 12 semester. Kan ngeri ya? Kan saya cuma mengasih kabar pertakut aja. Saya berharap semester 4 sudah ujian semua. Ya. Oke, saya rasa mungkin cukup ya. Nggak ada lagi ya? Masih ada? 1 ya? Coba masih ada lagi nggak? Soalnya nambah-nambah. 1 lagi, oke. 2, oke, 5 menit 2 orang. Sampai azan ya. Terima kasih Bu. Nama Mulia dari kelas 2A, kelas A. Yang Mulia tanyakan Bu, di sini kan ada dengan judul Balance Stakeholder dan Pengembangan Objek Wisata Lingga di Kecamatan Tanjung Daya. Di sini kan karena di objek wisata itu banyak fasilitas umum, apa boleh Mulia mengambil judul itu, Bu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan mungkin langsung saja ya Bu. Ini adalah mengenai penelitian yang ingin saya ambil, tapi masih ragu karena ini penelitian yang saya ingin ambil adalah tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas di tempat saya. Sebenarnya setiap tahun itu puskesmas sudah melakukan survei kepuasan masyarakat dan hasilnya itu selalu baik. Kemudian tahun kemarin 2022 itu ada penilaian kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman. Itu alhamdulillah puskesmas kami itu dapat nomor 3 sekota Payakumbuh. Kita UPTD dan yang 1-2 itu OPD. Tetapi dari keluhan pelanggan, keluhan pasien itu masih banyak yang mengeluhkan tentang pelayanan di puskesmas. Jadi tidak balance di antara hasil penilaian dengan kenyataan. Misalnya di IG itu masyarakat masih komplain, di SMS center masih komplain, secara langsung masih komplain. Nah, itu apa yang saya bisa harus angkat kalau saya ingin meneliti itu, Bu? Makasih. Kalau mengenai judul, Ibu tetap berpulang tadi. Seberapa Ibu mengidentifikasi masalah. Judul itu muncul terakhir ya, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan pernah memikirkan judul. Jangan kaget loh nanti pembimbingnya mengganti judul. Atau jangan kaget pula nanti saat ujian akhir pembimbing dan penguji mengganti judul. It's okay aja. Yang panik itu adalah ketika variabel kita suruh ganti. Ya, jadi Ibu clearkan aja variabelnya apa. Selama literaturnya mendukung, Ibu silakan lanjut saja. Judul nanti kita modifikasi. Judul tuh gampang, ya. Jadi jangan pikirkan judul. Yang penting variabelnya layak nggak diteliti. Kalau bisa diteliti karena ketemu tadi identifikasi masalah, oke lanjut. Kalau dari tadi karena dia ini ya, pengalaman saya meneliti tentang kepuasan pelayanan kesehatan adalah ketika kita memaksakan nilai bagus. Nah, kalau kita memaksakan nilai bagus, itu akan terjadi semacam penekanan kepada orang yang jawab. Nah, makanya perlu kalau itu terjadi, kita pelajari instrumen kita. Teknik, metode, pengumpulan datanya. Oh, ternyata semuanya sudah oke. Itu data real dan benar apa adanya. Masih saja ada komplain. Ya, sekarang arahkan risetnya ke komplain pelanggan. Ada di teori bagaimana komplain pelanggan ini mempengaruhi kepada nanti apa, atau bicara tentang bagaimana komplain pelanggan pada puskesmas dianalisis apa saja yang menyebabkan mereka komplain, cari terus nanti itu yang diselesaikan. Mungkin perlu penanganan komplain pelanggan misalnya, tapi apa yang menyebabkan mereka komplain, pelayanan, nanti beri rujukan kepada pelayanan seperti itu. Kalau memang survei kepuasan itu mau dilakukan lagi, lakukan lagi. Tapi biasanya kan sudah ada ya, pelayanan publik itu kan wajib tiap semester kan. Nah, makanya yang diteliti sekarang komplain pelanggannya. Oke ya, saya rasa cukup ya. Soalnya Pak Eri mau pulang, Bu Nona mau pulang, saya juga mau balik ke Padang. Oke ya, saya tutup perkuliahan ini. Bagi saya yang penting adalah Bapak Ibu, ketika proposal tulis dengan sepenuh hati, hasilnya juga akan sepenuh hati. Ketika proposal itu tulis dengan setengah hati, hasilnya juga akan setengah hati. Akhirnya apa yang terjadi? Bapak Ibu siap-siap berlama di sini. Berlama-lama di sini tidak menguntungkan bagi kami dan tidak menguntungkan bagi prodi. Karena apa? Bukan saya katakan bikin susah ya, tapi membuat prodi MM semakin tidak bagus nanti akreditasinya karena terlalu lama masa studi mahasiswanya. Semangat, proposal dengan baik, hasil penelitian dengan baik, tesisnya selesai, prodinya maju dengan pesat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Putri ada, Bu Putri?
Tidak salah disampaikan aja, ada sedikit sepatah kata dari Pak Ibu. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, mahasiswa kelas A, B, dan C telah selesai mata kuliah kita, kuliah umum dan juga pertemuan dengan Ibu Ratni. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan sepatah kata dari Bapak Yuli Hasri terkait perkuliahan kita. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Kita tes ya. Halo, halo, halo. Hai, hai, hai. Halo, halo, hai. Ya, jadi kita sepakat ya tadi apa diberikan oleh Prof. GOT namanya, Graduate on Time namanya. Selamat ya pada waktunya. Setuju? Sepakat? Nah, terbalik gitu. Setuju? Sepakat? Untuk meningkatkan mutu kita ya. Jadi pertama tentu terima kasih ya Prof. Ani. Kami mewakili pimpinan termasuk Prof. Effendi, Rektor Heliani dan juga Prodi, saya dan Bu Dona mengucapkan terima kasih pada Prof. Ani bahwa berkontribusi itu tidak memandang tempat institusi, baik di UNAN maupun di swasta, provinsi pun beda ya. Bu Ani juga terbang ini kadang ke Jambi, kadang ke Medan ya, bahwa memberikan ilmu itu tidak pandang apa waktu, tempat dan institusi. Tepuk tangan dulu untuk Prof. Ani, luar biasa ya. Prof. Ani ini lebih awal bergabung ke TB Hasni ya, daripada saya ya Prof ya. Angkatan 1 ya, ini lebih senior daripada saya. Ngajarnya ya, kalau umur saya lebih senior. Kalau ya. Ya, karena ini apa ya, passion saya sini untuk mengurus Bu Ani itu belalang buana ya, untuk memberikan terutama di pengabdian, suka ngomong. Iya. Pengabdiannya juga luar biasa di UNAN, ada Haki yang menaikkan fakultas kami ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Oke, pertama saya juga minta terima kasih kepada Dona dan tim ya, juga kepada Bapak Ibu ini luar biasa, 3 hari ya. 2 hari betul-betul sudah banyak ilmunya, banyak tambah ilmunya, agak ragu-ragu ya, mudah-mudahan luar biasa ada. Dan saya tersentuh dengan apa tadi dengan Prof. Oleg ya, Bapak Ibu tetap stay walaupun saya ragukan sebagian tidak paham ya, tapi motivasinya ya, walaupun sudah menyerah di wajah tapi di hati tetap bertahan gitu ya. Lihat itu ya, gerak geriknya, keningnya menjeringit ya, bahasa Pak En menjeringit, tapi tahan. Halo, saya yakin ke depan Prodi MM dengan kualitas mahasiswa seperti Ibu dan Bapak akan meningkat kualitasnya. Amin. Dan saya sebagai Prodi MM juga menghimbau ya, bagi yang sedang sekarang seminar ya, sudah seminar maksudnya sudah dapat pembimbing, sudah dapat, silakan segera untuk bimbingan dengan, sehingga nanti bulan Juli kita sudah mulai kompre ya, dan kita akan mengadakan kompre, publish, dan insyaallah semuanya akan tamat graduate on time tadi, GOT tadi. Itu saja dari saya ya. Saya akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang menutup doa ini kebiasaan kita. Ada Pak Ustadz, Pak Herman mana? Nggak ada menutup majelis ilmu kita. Opel ada, Opel. Saya catat nomor BP-nya. Saya catat 2 kali. Siapa? Ini? Ya, ada. Opel nggak ada. Dari mahasiswa Pak Iksan. Ya Pak Iksan. Doanya supaya keberkahan kita bersama, ilmu yang didapat ya didapat berkah dari Allah ya, jangan tapi jangan panjang karena kawan ya. Silakan Pak Iksan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita tutup saja pertemuan kita ini dengan doa tutup majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iksan. Saya tutup dengan pantun ya. Pantunnya apa template ya, tapi